Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami ini tugas kelompok. Kelompok kami ada Dinda Parwita Aulianofri, kemudian ada Raina Nabila Nisatsari, kemudian ada Fauzan Mahdi, ada Cahyo Adi Lukito, ada Irham Nurfi Satrio. Pada tugas kelompok learning dan praktikum machine learning kelompok kami melaksanakan tugas untuk menduplikasi tugas pada jurnal paper. Nah, paper acuan dari kelompok kami adalah berjudul A Neural Network Model for Bankruptcy Prediction. Nama penulisnya Markus D. Odom. Tahun jurnalnya tahun 1990. Kemudian nama jurnalnya IJCNN International Joint Conference on Neural Networks. Link jurnalnya berikut ini. Kemudian ringkasan dari paper acuan. Jadi paper acuan ini dasarnya untuk membandingkan kemampuan prediksi dari model NN, Neural Network, dan MDA, Multivariate Discriminant Analysis, pada prediksi risiko kebangkrutan di paper ini. Kemudian metodenya jelas yang dilakukan, ada NN dan MDA ini. Kemudian hasil dan kesimpulannya. Jadi di paper ini menggunakan algoritma NN dan MDA. Nah, sampelnya ini terdiri dari 129 data atau baris gitu. Nah, isinya itu 65 bangkrut dan 64 tidak bangkrut dalam data tersebut. Kemudian pada komparasi kedua model tersebut, paper ini menyiasati dengan cara membagi tiga grup untuk data latih. Artinya ada tiga data training atau data latih untuk menguji atau membuat modelnya. Yang pertama, datanya ini dibagi dengan porsi 50-50, kemudian grup kedua nih datanya dengan 36 dan 9. Kemudian grup ketiga datanya 36 dan 4. Nah, pada hasil yang diharapkan, NN Neural Network berhasil memprediksi untuk bangkrut lebih besar, ya lebih besar daripada MDA. Jadi pada grup pertama akurasinya 81,84, kemudian pada grup kedua akurasinya 77,78, pada grup 3 akurasinya 77,78. Untuk lebih lengkapnya ada tabel berikut. Ini tabel berdasarkan papernya. Jadi paper ini menyediakan confusion matrixnya. Jadi untuk baris pertama nih neural network, kemudian baris kedua MDA. Dan dari sini dipaparkan bahwa untuk bangkrut BR atau BR itu berarti memprediksi bangkrut nih. Kita lihat di baris pertama di sini. Nah, di sini lebih besar model dari NN akurasinya, sehingga jika disajikan dalam bentuk bagan, maka mendapatkan bagan berikut. Artinya yang garis-garis hitam atau NN memiliki akurasi lebih besar dibandingkan MDA untuk memprediksi bangkrut. Oke, jadi kesimpulannya kualitas NN mendapatkan hasil yang lebih besar daripada MDA untuk memprediksi kebangkrutan. Berlaku terhadap semua grup dari data training, baik data original maupun pembagian data tadi. Kemudian pada hasil kelompok kami didapatkan beberapa perubahan. Yang pertama bisa dipaparkan oleh Dinda. Yang pertama, kalau dari paper rujukan kami itu menggunakan 5 fitur, sedangkan pada percobaan yang kelompok kami lakukan itu menggunakan 96 fitur.
Oke, kemudian untuk baris data paper oleh Irham. Oke, jadi untuk baris data paper itu ada 129 data. Lalu perubahan yang kami lakukan yaitu kami merubah menjadi sejumlah 6.819 data. Oke, kemudian untuk pre-processing dan library oleh Raina. Untuk pre-processing-nya pada paper tidak dipaparkan, tapi pada kelompok kami itu dilakukan normalisasi pembagian 30% data testing dengan dan tanpa PCA, dan untuk library pada paper tidak dipaparkan, tapi pada kelompok kami itu menggunakan scalar multi-layer perceptron classifier. Kemudian untuk jumlah layer oleh Cahyo. Untuk di paper acuan, jumlah layer neural network-nya berjumlah 3 layer, sedangkan pada percobaan kami memiliki 1 input layer, 1 output layer, 2 hidden layer dengan 5 node perceptron. Berikut gambar codingannya. Kemudian alur yang kami lakukan adalah membaca data berbentuk CSV, kemudian kita normalisasi data, kemudian pembagi data 30% data testing, artinya 70% data training. Kemudian kita melakukan 2 langkah, menggunakan PCA dan dengan PCA, Principal Component Analysis. Kemudian kita laksanakan untuk membentuk 2 model berikut, kemudian kami bandingkan akurasinya, dan kami tarik kesimpulan. Kemudian untuk normalisasi data, boleh dijelaskan? Oke, jadi kami melakukan normalisasi data. Proses ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah nilai statistik yang lebih baik dan lebih mudah untuk diprosesnya nanti. Karena pada data yang kami miliki, terdapat variabel yang memiliki range sangat jauh. Maka dari itu, perlu dilakukannya normalisasi dengan menggunakan metode min-max scalar untuk menghasilkan range dari nilai 0 sampai dengan 1. Oke, kemudian untuk pembagian data oleh Raina. Pembagian data dalam percobaan ini, kami membaginya menjadi data training dan testing dengan perbandingan 7:3 dari 6.819 data yang ada di dalam 96 fitur. Oke, kemudian PCA yang kita pakai di sini berfungsi untuk mereduksi dimensinya. Nah, di sini mereduksi dimensi dengan tujuan agar jumlah waktu dan memori yang dibutuhkan dalam proses membentuk model lebih berkurang gitu, sehingga mempercepat pembentukan model. Dalam percobaan ini, kami meneliti perbandingan klasifikasinya dengan dan tanpa menggunakan PCA. Kemudian untuk hasilnya menggunakan PCA akan dijelaskan oleh Cahyo. Ya, percobaan pertama kami menggunakan teknik reduksi PCA. Dari 96 fitur yang ada di dalam dataset, hasil percobaan kami menghasilkan akurasi sebesar 96% dengan rincian terdapat 1.945 data true negatif, 19 data true positif, 50 data false negatif, dan 32 data false positif, di mana dari 30% data yang kami tes, 19 data perusahaan dianggap bangkrut, sedangkan 1.945 benar dinyatakan tidak bangkrut. Oke, kemudian tanpa menggunakan PCA, dijelaskan oleh Bunda. Percobaan kedua yang kami lakukan itu hanya melakukan klasifikasi AN saja. Pada percobaan ini kami tidak melakukan teknik reduksi atau PCA, di mana menghasilkan akurasi sebesar 96% dengan rincian sebagai berikut.
Dari 30% data testing yang telah kami tes sebelumnya, terdapat 1.952 data true negatif, 19 data true positif, 17 data false negatif, dan 58 false positif. Oke, simpulan yang didapat dari percobaan kelompok kami adalah bahwasanya dengan menggunakan PCA dan tanpa menggunakan PCA ternyata tidak ada perubahan yang berarti. Kemudian disajikan berikutnya ini confusion matriksnya serta detailnya tidak terlihat adanya perubahan yang berarti dengan dan tanpa menggunakan PCA pada model yang kami buat menggunakan ANN dan menggunakan dataset dengan 96 fitur dan 6.819 data. Sekian dari kelompok kami, dari hasil pekerjaan kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.